kita akan melakukan posting. Untuk apa posting dilakukan? Posting dilakukan agar data yang telah kita input dapat melakukan. Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Sobat Ngopi, terima kasih untuk yang sudah sampai di sini dan sudah subscribe. Untuk yang belum, silahkan di-subscribe dulu agar bisa lebih banyak mendapat info terbaru terkait perpajakan. Video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya mengenai aktivasi dan input PPh pasal 2326 melalui Ibu Pot. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pelaporan untuk Sobat Ngopi yang belum sempat menyaksikan panduan penggunaan aktivasi dan input Ibu Pot. Silahkan bisa cek melalui link yang ada di atas. Baik, untuk dasar hukum yang digunakan masih sama, yaitu Kep Dirjen nomor 269/PJ/2020. Mengenai Ibu Pot PPh pasal 2326 ini, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dan Sobat Ngopi semua terkait dengan penggunaan Ibu Pot ini. Bagaimana cara input dan bagaimana cara pelaporannya, serta alur penggunaan apakah sulit atau tidak. Nah, dalam video ini saya coba sederhanakan alur penggunaan dari Ibu Pot PPh pasal 23 atau 26. Untuk penggunaan Ibu Pot ini, yang pertama dilakukan adalah melakukan input atau membuat bukti potong, baik itu PPh 23 ataupun 26. Yang mana proses input ini dapat dilakukan dengan input manual atau menggunakan skema impor. Selanjutnya, pada proses kedua, setelah data diinput baik secara manual ataupun skema impor, maka dilakukan posting agar data yang telah diinput dapat masuk ke dalam SPT. Kemudian proses selanjutnya adalah proses perekaman bukti penyetoran, yang mana dapat menggunakan SSE atau melalui PBK. Proses selanjutnya adalah penyiapan SPT PPh pasal 23 atau 26. Dalam proses penyiapan SPT ini, setelah bukti penyetoran diisi dan diyakinkan bahwa data yang telah diinput sudah benar, proses selanjutnya adalah mengisi penandatangan SPT. Kemudian proses yang terakhir adalah melakukan kirim SPT, yang mana di dalam proses pengiriman SPT ini akan ada permintaan untuk memasukkan sertifikat elektronik. Kemudian selanjutnya tinggal dikirim. Ketika SPT berhasil dikirim, maka seperti biasa kita akan mendapatkan BPE atau bukti penerimaan elektronik, dan BPE ini bisa kita cek pada menu dashboard. Nah, kira-kira alur sederhana dari proses pembuatan atau penggunaan Ibu Pot adalah seperti itu secara sederhana. Kemudian, hal penting lainnya yang perlu kita ketahui adalah berkaitan dengan standarisasi penomoran bukti potong. Nomor bukti potong terdiri dari 10 digit. 2 digit di depan merupakan kode, yang mana kode 33 ini adalah untuk bukti potong PPh 23 elektronik. Kemudian kode 34 adalah untuk bukti potong PPh 26 elektronik. Kemudian 8 digit selanjutnya adalah nomor urut dari bukti potong tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada aplikasi Ibu Pot. Baik, untuk melakukan pelaporan, kita harus melakukan posting. Kita masuk pada bukti pemotongan, kita pilih posting. Kemudian kita masukkan
tahun pajak, kemudian masa pajak, kita klik cari. Setelah data siap, kita tinggal klik posting. Di sini dapat kita lihat kode 34 dan 33 untuk PPh 23. Kita klik posting. Kita klik OK. Selanjutnya, untuk melengkapi masuk ke menu penyiapan SPT PPh. Kemudian, tekan tombol lengkapi pada SPT masa yang ingin dilihat. Kita klik OK. Untuk SPT masa dengan status kurang bayar, maka kita harus melakukan input bukti penyetoran pajak. Maka selanjutnya kita masuk ke menu perekaman bukti penyetoran. Kemudian pilih tahun pajak dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan akan dibayar atau di-store. Setelah di-store, kita rekam bukti penyetoran. Kita pilih SSP, kemudian masukkan nomor NTPN dan tahun pajak, klik simpan. Kemudian kita masuk kembali pada menu penyiapan SPT. Kita pilih lengkapi, kemudian klik OK. Maka data akan masuk pada SPT masa pada bagian daftar bukti pemotongan. Selanjutnya, kita lakukan pengisian penandatangan SPT. Kita pilih wajib pajak. Maka SPT sudah siap untuk disampaikan. Selanjutnya, kita dapat klik simpan. Kemudian, kita klik OK. Kemudian, pastikan SPT masa telah sesuai sebelum kita melakukan klik kirim. Setelah kita yakin bahwa data telah sesuai, kita dapat klik kirim. Setelah kita klik kirim, maka kita akan dibawa pada menu data SPT yang mana di sana berisi induk SPT beserta lampiran. Kemudian kita klik kirim kembali dan nanti akan ada permintaan untuk memasukkan sertifikat elektronik. Kemudian kita kirim, dan jika SPT telah berhasil dikirim, maka kita akan mendapatkan BPE atau bukti penerimaan elektronik yang dapat kita cek pada menu dashboard. Baik, demikian panduan tata cara pelaporan PPh 2326 melalui aplikasi IbuPort. Panduan ini masih menggunakan modul yang lama dari DJP. Walaupun demikian, secara alur dan tampilan tidak jauh berbeda dengan IbuPort yang terbaru. Perbedaannya ada beberapa, termasuk dalamnya adalah menu pembuatan kode billing yang langsung dapat dibuat pada aplikasi IbuPort ini, serta beberapa tombol aksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.